3. Jadi kita nih di sini di yayasan anggap aja kuliah gitu. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Nah, yang jadi pertanyaan, kebetulan saya di sini jadi muridnya Dr. Aisyah Dahlan sudah sejak tahun 2008. Nah, tapi untuk aktif mengajar bahasa Inggris di SRS itu dari tahun 2019. Gitu ya. Iya. Nah, ini ada Bang Dona juga nih. Tapi yang di center gua doang, in case of privacy. Oke. Kenapa perlu belajar bahasa Inggris? Padahal kan gue di sini mau recovery nih bang, gitu kan, mau penyembuhan gitu kan. Jawabannya simple. Waktu kita make itu sel-sel di otak banyak yang rusak dan ilmu pengetahuan kita menghilang. Termasuk kemampuan untuk berkomunikasi. Ya kan? Yang tadinya bisa pidato 2 jam, habis make jadi sejam setengah atau sejam. 10 menit. 10 menit. Nggak pakai kertas atau teleprompter udah puyeng. Iya. Gua ngomong apa ya gitu kan ya. Kemana-mana. Dari sebuah riset, salah satu yang bisa menyembuhkan adalah bukan menyembuhkan tapi meremajakan kembali adalah banyak berkomunikasi. Nah, karena bahasa ini kan bahasa Inggris gitu. Bahasa yang dianggap keren, gaul gitu kan ya. Kalau bahasa Indonesia kan tiap hari kita juga ngomong gitu. Nah, yang pertama tujuannya adalah itu, kita meremajakan kembali kemampuan kita dalam berkomunikasi. Berabe bro, di sini udah ada yang nikah belum? Belum pasti ya. Nah, ntar kalau ketemu sama calon mertua, ya kan ketemu camer, gawat kalau kita nggak bisa ngomong. Saya aja yang alhamdulillah belum, semoga enggak ya, tidak menggunakan narkoba. Kadang ngomong harus mikir dulu, makanya saya diam dulu, baru ngomong, ya kan. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam kita recovery itu kita harus mikir positif. Dulu ada lagu dipopulerkan oleh Oppie Andaresta, judulnya Andai Aku Orang Kaya. Ya, tapi ini ngelamun doang nih, gitu. Nah, kalau kita mikir positif, artinya adalah sambil kita bayangin, ntar kita wujudin. Gitu. Contohnya gimana, bang? Gue belajar bahasa Inggris, gunanya apa? Kita nggak pernah tahu apakah suatu hari teman-teman sebagai teman-teman yang sudah recover ini masuk TV ya kan, atau diberangkatin Dr. Aisyah ke luar negeri, siapa tahu. Karena sudah ada yang diberangkatin teman-teman senior yang staff-staff ini ya udah ke Malaysia gitu, in English gitu. Jadi berharap aja Allah mendatangkan kesempatan buat kita nih mengamalkan bahasa ini. Amin. Ya kan? Kita nggak pernah tahu. Setidaknya ente suatu hari punya anak, ente bisa jelasin dikit-dikit bahasa Inggris. Masa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 aja kita nggak bisa kan gitu ya. Gitu. Kagak lagi namanya kita baca shoot down gitu kan. Atau apa ya, biasanya kalau ada baca, kalau misalnya kita lagi main game nih gitu, game-game perang lah gitu, hitam gitu. Yang harusnya dibaca item. Dulu saya masih kecil tuh, bapak saya beli TV, ada menu-menunya pilihan. Situ ada tulisannya. Saya pikir yang bikin TV orang Indonesia. Abis tulisannya main menu. Oh, menunya dimainin gitu ya kan. Ini bahasa Inggris. Jadi harus optimis, positif. Teman-teman tidak berangkat ke luar negeri, siapa tahu ada saudara, ada nanti punya anak, bisa diajarin. Nah, poin ini merambat ke poin yang ketiga, yaitu ketika kita meninggal nanti,
salah satu amalan yang tidak putus adalah ilmu yang bermanfaat. Ente udah meninggal, bahasa Inggris yang diajarin ke anak-anak itu masih jalan, pahalanya ngalir terus insya Allah. Makanya saya sebagai orang buta demen banget jadi guru. Ya, kalau saya mijet, orangnya puas udah selesai gitu doang. Tapi ketika saya mengajarkan bahasa Inggris, ya kan, ngasih tahu mana bahasa yang baik, mana bahasa yang buruk gitu kan, ini pahala insya Allah terbawa. Ya, anak saya nanya waktu nonton YouTube, ya kan, manggil ayah, ya ini apa sih, what the fuck gitu. Kagak ada saya ngomel, jelasin, karena memang dia belum tahu gitu kan. Belum tahu. Misalnya teman-teman ada yang manggil, hey you moron gitu, kedengarannya ih moron cakep gitu kali ya gitu, lu kagak tahu lagi dibego-begoin. Ya kan, tuh kayak gitu misalnya. Ya, jadi 3 poin ini yang harapannya mendasari teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Sebenarnya ilmu apapun sih ya, itu cuma kalau seandainya ketemu dengan saya belajar bahasa Inggris, ini nih 3 poin ini, ya kan. Jadi meremajakan kembali kita punya brain, terus berpikir positif, ini ilmunya bisa terpakai di masa depan. Dan yang ketiga adalah kalau meninggal nanti gitu, ilmunya bermanfaat gitu ya. Oke, kemudian karena situasi dan kondisi, harusnya nih saya tiap minggu datang secara offline, tapi kalau seandainya memang saya berhalangan, kita online via Zoom. Nah, kalau lewat Zoom kan suara saya kecil nih ya gitu kan. Ya bayangin aja suara saya kayak gini. Oke. First of all, saya perkenalkan dulu, nama saya Ramaditya Adhikara. Teman-teman yang baru boleh panggil saya Rama. Saya seorang instruktur pengajar bahasa Inggris, menjadi fasilitator juga di Ruang Guru cabang Jakarta Timur. Apalagi penulis, alhamdulillah sudah nulis 11 buku, insya Allah mau 12. Nah, kalau teman-teman yang baru masuk itu udah pernah lihat atau baca buku Cukup Gue, nah itu alhamdulillah bareng-bareng sama teman-teman staff di sini nulis buku Cukup Gue. Oke. Kondisi iya, saya tunanetra. Cuma kalau misalnya ngobrol sama saya ngomong kayak gini, berasa nggak ngobrol sama orang buta? Enggak. Padahal stigmanya apa kalau ketemu orang buta? Stigmanya Iya. Nggak bisa apa-apa, tukang mijet, kalau ditanya baperan kan gitu ya. Iya. Nah, sama juga nih teman-teman yang mantan pecandu ini juga kena stigma. Biasanya stigmanya apa? Baperan, terus nggak bisa dipercaya ya kan? Iya. Gitu kayak gitu. Kalau kita bandingin, ya kan, orang pasti lebih milih yang lebih banyak kelemahan, banyak kekurangan tuh orang buta, bener gak? Karena apa? Kelihatan, maksudnya matanya merem gitu kan, kelihatan nih dia gitu, dia punya kekurangan. Tapi kalau teman-teman yang pecandu ada yang nggak kelihatan, ya kan? Tapi ternyata dibandingin kayak gini kita tuh sama. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah bahwa tiap orang itu ada kelemahan, terus ada kelebihannya juga, tapi tergantung gimana dia gunainnya. Kalau saya bilang butanya saya ini ciri khas saya. Oh, yang namanya Rama tuh muridnya Dr. Raisa Dahlan, seorang tunanetra. Dia buta, itu ciri khasnya gitu loh. Ciri khas saya nih gitu loh. Tidak bisa melihat gitu. Ya kan? Nggak bisa melihat, ini kelemahan atau bukan? Kalau teman-teman bayanginnya nggak bisa lihat cewek cakep, nggak tahu istri kayak gimana tampangnya gitu kan, nggak bisa nyetir motor, main game lain sebagainya, emang jadi kekurangan. Tapi ketika saya dalam keadaan buta begini, bebas dari dosa mata, bener gak? Bener. Cewek mau pakai handuk, mau apa depan saya, kagak, tetap aja nggak ngaruh. Ya kan? Pocong di depan saya nggak takut lah. Orang nggak tahu dari dulu bentuknya gimana. Iya benar. Maka menjadi sebuah kelebihan. Demikian juga dengan teman-teman. Saya percaya bahwa that's your past as an addict.
gitu kan, udah lewat tuh gitu. Apakah itu mau dijadiin kelebihan atau kelemahan, depends on you. Kalau jadi kelebihan, teman-teman recover, tobatan nasuha nggak diulang, enak tuh, lo udah nyobain gitu, udah nyobain diampunin lagi kan gitu. Itu sebuah kelebihan. Tapi yang saya harapkan adalah bahwa teman-teman lebih semangat lagi. Oke. Bahasa Inggris ini adalah bahasa yang populer di seluruh dunia, boleh dianggap sebagai bahasa universal. Di negara mana aja ada, ya, tercantum di banyak merek televisi, mesin cuci, apa segala macam. Kalau teman-teman nonton film animasi aja, walaupun itu anime Jepang, tetap aja ada bahasa Inggrisnya. Gitu juga dalam bahasa Indonesia. Nah, langsung skip aja. Kira-kira nih apa yang perlu dipelajari dari bahasa Inggris? Ada 3 tingkatan. Yang paling penting, ini hukumnya fardu ain. Paling penting, kagak bisa kagak, harus dipelajari. Yang kedua, penting, ini sunnah nih, lebih baik dipelajari. Tapi kalau emang nggak bisa, ya udah. Nah, yang ketiga itu dia adalah mubah. Ya boleh-boleh aja. Belajar syukur enggak juga enggak. Jadi dari 3 tingkatan ini, yang pertama dulu yang harus dipelajari. Apa itu? Yang pertama kita sebut dengan vocabulary. Pak pernah dengar ya? Atau disingkat vocab. Vocabulary. Apakah vocabulary ini? Vocabulary adalah kosa kumpulan kata-kata. Kumpulan kata-kata. Jadi anggap aja kalau teman-teman bayangin ada perpustakaan. Satu buku itu satu kata. Nah itu kayak gitulah kira-kira. Tapi adanya dalam kepala kita. Ini saya ngomong nggak pakai catatan, nggak lihat layar, ya kan? Kenapa? Karena di kepala saya udah perpustakaannya rapi dan luas, gitu. Ya kan? Teman-teman juga tentunya gitu ya, orang kan beda-beda gitu ya. Perpustakaannya rapi dan luas. Nah, kalau mau berbahasa, kita mau bercakap-cakap, ini vocab yang penting di bahasa manapun. Ya. Contoh gimana? Kalau kita ke Amerika nyasar, tiba-tiba lapar, kita ngomong sama orang bule tuh, "Hey sir, I hungry, restaurant where? Tell me." Gitu kan. Kira-kira artinya apa nih? Pak, saya lapar nih, restoran di mana? Kasih tahu kan gitu. Atau biasa orang kalau di Indonesia tuh little to me gitu kan. Gitu. Nah, secara tata bahasa memang nggak benar, tidak rapi. Tapi secara kosakata dia sudah memenuhi syarat. Ya, maksudnya orang ngerti lah gitu ya. Intinya adalah kalau kita ngomong tuh orang ngerti, itu udah cukup sebenarnya. Nah, pertanyaan saya adalah, gimana kalau teman-teman nggak belajar, misalnya kucing itu cat, anjing itu dog, gitu kan, bantal itu pillow, bagaimana kita bisa ngomong, ya nggak? Cinta, asmara, gairah, ente kagak tahu dalam bahasa Inggris, mau pacaran sama orang bule susah. Cuma I love you, and then what? Can you tell me what is the most beautiful for myself? Apa yang bisa kamu bilang tentang saya? Saya itu cakepnya kayak gimana? Nah, lo bingung. Nah, tapi kalau vocabnya banyak, you cute, nice, kind, lovely, kan gitu kan, puji aja terus. Sampai habis tuh perpustakaan. Okay. Demen tuh bule cewek dipuji gitu. Ente jalan lah ke tempat bule-bule ngomong, "Hey, cute, nice, beautiful, kind," gitu. Gombalin aja terus gitu. Tapi mereka demen, wih gini orang kosakatanya banyak nih gitu kan. Semakin banyak kosakata, maka semakin banyak hal yang bisa teman-teman sampaikan. Gitu. Cara belajarnya gimana? Gampang aja. Ada kamus, baca kamus. Berarti belum dapat privilege untuk
ini ya untuk handphone ya. Belum. Berarti boleh pinjam kamus ke staff. Yang paling sederhana caranya adalah barang di sekitar kita terjemahin. Gitu. Apa yang kita dengar terjemahin. Walaupun apa yang kita dengar kadang kita bingung nyari tulisannya gimana. Tapi yang paling gampang adalah Indonesia to English. Gitu. Kasur apa, kamar apa gitu kan. Baju aja macam-macam ya kan. Ada shirt, ada dress, ya kan, underwear, nah, tuh kayak gitu. Undergarment itu aja beda-beda tuh, gitu. Bang, gimana dengan yang dosa-dosa bang, boobs gitu? Ya boleh-boleh aja, memang harus tahu gitu. Sama halnya dengan kita belajar agama. Kita kan belajar tidak hanya belajar pahala juga, atau belajar dosa juga. Tujuannya apa? Ya supaya kita tidak terjebak atau tidak mengamalkan begitu gitu. Ada yang nanya, bang, make love apa gitu? Ya harus dijelaskan gitu. Tapi dalam penggunaannya ya tentu kita lebih bijak kan gitu. Ya, untuk vocab ini jelas ya. Banyak banget ini. Vocab aja masih dibagi lagi. Ada kata kerja, kata sifat, kata benda gitu. Banyak banget. Tapi nggak usah dipusingin. Yang penting apa yang ada dalam bahasa Indonesia, ente terjemahin ke bahasa Inggris. Tuh, itu yang penting. Oke, yang kedua, yang saya bilang sunnah tadi, adalah dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai grammar. Nah, ini pasti suka dengar dan biasanya serem kalau kita dengar gini. Ya, grammar atau tata bahasa. Ya, kalau tadi vocab itu kosakata, kalau grammar itu tata bahasa gitu. Kalau seniman-seniman sini ada yang suka nyanyi gak? Nyanyi apalah pokoknya berhubungan dengan kesenian gitu. Ya. Maka grammar ini adalah seninya berbahasa. Kalau Anda mengutarakan cinta tanpa seni, Anda hanya bilang gua suka lo atau aku sayang kamu, gitu doang. Tapi kalau Anda punya seni, maukah engkau menjadi ratu istana hatiku? Kan gitu. Atau yang rada religius dikit, kita ngajak nikah, kamu mau nggak menyempurnakan agamaku? Gitu. Nggak cuma I love you doang. Inilah yang disebut dengan tata bahasa atau grammar. Tata bahasa. Contoh apa? Grammar. Tenses, pernah dengar tenses ya? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada namanya waktu. Saya makan hari ini, saya makan kemarin, saya makan besok, sama juga, makan-makan juga. But in English ini dibedain. Makan kemarin, makan sekarang, makan besok itu dibedain. Tujuannya apa? Kita tahu momennya ini kapan. Kita tata bahasa. Terus apalagi misalnya teman-teman mau ngomong ke orang yang dihormati, ngomong sama orang biasa, ini diatur di grammar. Atau yang sering di sekolah yang bikin kita puyeng, to be, ya kan? Nah, to be-to-bean nih adanya di grammar. Nah, hukumnya gimana bang? Dalam bahasa Inggris kita pelajarin sunnah hukumnya. Sebaiknya dipelajarin. Namun apabila tidak mampu, tidak apa-apa. Yang penting adalah vocabnya ini nih, gitu. Perbendaharaan kata. Nah, yang ketiga adalah yang ini nih ditinggalin boleh. Adalah tata bicara atau biasanya kita sebut dengan conversation. Nah, tapi yang mau saya soroti adalah bagaimana orang itu berbicaranya. Ini dikenal dengan pronunciation atau dialek gitu. Contoh gini, saya terjemahin ya. Jadi bahasa Indonesia gini. Hari ini saya senang karena bisa ketemu dengan teman-teman baru. Bahasa Inggris yang pertama saya ngomong gini. Today I am very happy because I meet new friends. Oke. Bedain dengan yang ini. Today I'm very happy because I can meet new friends. Yang enak yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Tapi manakala kita logatnya Jawa atau
Betawi, no problem. Gitu. So you don't have to be like this, gitu. Tapi boleh aja kalau mau belajar gitu ya. Nah, tapi kalau mau didahulukan dulu kosakatanya sebenarnya. Gitu. Buat apa kita ngomong busa-busa tapi kosakatanya kita nggak hafal kan gitu ya. Oke, jadi tingkatannya itu ya. Jadi kita pelajarin kosakata, kita pelajarin tata bahasa, lalu kita pelajari cara kita bicara. Nah, di sini di Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, sistem yang saya coba kembangkan ini adalah fokusnya ke yang pertama gitu, perbendaharaan kata. Tujuannya apa? Dengan ini doang teman-teman udah bisa ngomong Inggris. Saya tidak bilang mahir atau ahli, tapi bisa. Gitu ya. Jadi misalnya kita mau ngomong kita nonton film itu ya, kalau nggak Marvel, DC gitu, Scarlet Widow. Oh, kita udah tahu nih dalam bahasa Indonesia apa kan gitu ya. Atau kayak kemarin Sonic the Hedgehog gitu. Hedgehog apaan sih gitu kan? Tahu nggak Hedgehog apaan? Enggak tahu. Landak. Ya. Gimana? Tulisannya HEDGEHOG. Hedgehog. Nah, kita aja jangankan anak kecil, yang dewasa aja bacanya masih bingung. Ada yang hedgehog, hedgehog gitu kan ya. Ini dia. Ya. Berasa nggak sih wajibnya kosakata ini loh? Ini kayak berasa. Itu dia. Ya. Ada lalat, weh, apa lalat in English? Ada yang tahu lalat? Enggak. Ya, lalat itu fly. Ya, bukan fly terbang aja ya. Gitu. Oh, apa? Fly. Laler fly. Ya. Kalau butterfly? Butterfly, kupu-kupu. Nah, ada lagi nih. Capung. Nah, bahasa Inggris saya capung. Dragonfly. Ya, bukan naga terbang ya. Ada profesor yang nggak bisa jawab. Berarti Anda lebih hebat dari profesor. Amin. Dragonfly. Subhanallah. Dragonfly. Itu Kalau- artinya adalah capung. Mas, kalau Ya. Black Widow apa, Mas? Black Widow. Nah, jadi Black Widow ini, Widow ada yang tahu nggak Widow? Saya pernah translate itu janda. Nah, Widow itu janda. Black hitam. Jadi bukan hitam janda, Nah. tidak. Janda hitam. Dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris ada yang disebut kata benda Kata sifat. atau noun, ada yang disebut kata sifat atau adjective. Kita lihat dulu ini karena ada yang nanya ya. Widow ini kata benda, ya kan, janda. Tapi di kepala kita yang nanya nggak sih janda yang gimana kan gitu ya? Ya, nggak jelas kan? Baru dikasih black, oh janda hitam kan gitu. Atau misalnya widow, janda gimana? Janda yang bau, smelly widow, ada gitu kan? Janda bulu. Nah, janda buluk gitu kan, rotten widow misalnya. Ya, itu kayak gitu. Nah, itu masuknya ke grammar. Ya, ke grammar. Kayak Anda misalnya tanya, girl, gadis yang gimana? Jomblo, gadis yang cakep, gadis jelek, gadis kejam kan gitu. Oke. Nah, jadi ini ya dasarnya. Nah, yang bisa saya berikan di sini adalah umpan. Umpan untuk teman-teman itu yang pertama membalikkan fungsi otak yang selama ini kacau gara-gara narkoba. Tujuannya apa? Ya ini, belajar bahasa. Yang kedua adalah berpikir positif. Kalau bukan gue yang berangkat ke luar negeri, mungkin anak gue, ya kan? Yang ketiga adalah ketika kita meninggal nanti ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Minimal itu dah, minimal yang ketiga itu tuh. Iya. Gitu. Jadi teman-teman ketika malas bangun siang-siang gini, oh gue mau nambah ilmu nih gitu. Bangunlah gitu. Oke, ya.
Nah, berhubung saya selalu diberi pesan oleh Bang Saing untuk membahas slogan yang ada di mana namanya? Di dinding, ya. Kita akan bahas. Mau saya yang pilih atau teman-teman pilih? Nah, macam-macam tuh, to be aware is to be alive gitu kan, apalagi gitu. Kita lihat dari segi bahasanya yuk. Gitu. Kira-kira yang mana yang mau dibahas? Yang mana? Self-pity. Unwritten. Terus Unwritten. belakang. Terus kesini. Unwritten. Unwritten tuh tidak tertulis. Kok tahu Bang? Tidak, dari mana gitu? Written tertulis, ditambahkan An. ya, awalan an itu menjadi tidak tertulis. Ini ujian nih, buat membuktikan juga guru ente beneran bisa bahasa Inggris apa kagak kan gitu. Oh cuma kasihan nih orang buta ngajar bahasa Inggris lah gitu, kagak. Ya. Oke. Mau yang mana nih? Unwritten slogannya. Aggressive. Yang mana? Aggressive. Bacanya gimana? Aggressive. Oke. Act as if. Ya, ini dia memang ada 3 kata tapi kita pisahkan menjadi 2, ya kan? Karena yang ada 2 kata yang ini nggak bisa dipisah, yaitu as if. Nah, kalau staff menjelaskannya gimana nih? Aggressive berlaku semestinya. Berlaku, Semestinya. ya. Jadi act as is. Ya. Ini jadi ada 3 kata. Act, ya, bersikap, berbuat, berlaku, ya. As is, ya. As itu pada, gitu. Nah ini in English, gitu kan. Bang, melakukan pada adalah kagak kayak gitu. If. Ya. Bang Rama. If, Bukan is. ya. Ya artinya apa? Berlaku Semestinya. semestinya. Ya, walaupun kita akan tinjau dari segi bahasa. Ya, walaupun sebenarnya yang tepat kalau berlaku semestinya itu as is sebenarnya ya. Oh. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ada aturan dalam dalam yayasan yang memang begitu. Ada yang bisa jelasin nggak? Yang dijelasin sama staff nih kira-kira contohnya gimana? Biar kita samain persepsi. Tindakannya Bang. Hah? Tindakannya. Iya. Apa artinya? Contohnya Contohnya gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Oh. Ya. Jadi kalau as is itu semestinya memang pada tempatnya. Kalau as if, ya, itu artinya seolah-olah. Gitu. Misalnya I am pretending as if I am Superman gitu misalnya. Saya pura-pura seolah-olah gitu misalnya. Tapi oke, kita ambil pemahaman yang ada di facility gitu ya. Jadi act As ini ya, act ini bisa jadi action. Nah, makanya kalau teman-teman nonton film action bukan gaya ya. Wah, lu action lo kan, bukan gaya. Ya, act itu artinya melakukan, bertindak gitu. Lebih tepatnya bertindak. Gitu. Ya, as if ini nggak bisa dipisah. Jadi satu, semestinya. Untuk sementara kita ikutin yang dari yayasan. Jadi ada tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak pada tempatnya atau tidak semestinya. Nah, misalnya apa? Ya nggak respect ya kan, buang sampah sembarangan, apalagi kalau istilah-istilah sih banyak ya, lazy, ya easy way out, ya kan kayak gitu-gitu tuh, gitu. Ini gampang sebenarnya, tinggal tindakan-tindakannya kebalikannya dari itu aja gitu kan. Nah, lazy in English kebalikannya apa? Rajin.
Rajin. What is rajin in English? Apa ya? Rajin dalam bahasa Inggris apa? Smart. No, smart itu cerdas. Spirit. No. Rajin dalam bahasa Inggris, ingat-ingat ya. Ini kosakata. Rajin in English is diligent. Diligent. Gitu. Ejaannya gimana? Diligent. Diligent. Ya, diligent. Diligent. Hey you diligent staff, nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Iya. Ngetes doang kan gitu kan? Iya. Rajin. Lazy ya, malas. Jadi we do something according to good standard. Kita melakukan sesuatu mengacu pada standar-standar yang baik. Gitu. Standar-standar yang baik kita bisa lihat dari mana? Religion. Religion apa ini? Agama. Agama. Karena sering kalau Indonesia kita religi gitu ya. Hmm. Norm. Norm apa? Norma. Norma, bukan norma tetangga sebelah, bukan. Yeah. Culture. Culture apa culture? Ada. Adat atau budaya. Kultur kalau Indonesia, ya. Kultur. Ya. Jadi cara yang paling mudah adalah Anda balik tuh slogan atau apa namanya tuh istilah-istilah yang buruk-buruk menjadi yang baik-baik. Lazy baliknya apa? Diligent, ya kan? Malas rajin, ya kan? Lemah kuat. Nah, lemah apa in English? Weak. Weak. Kuat? Strong. Strong. Apa? Week. Weak. WEAK. Oh. Bedakan dengan week minggu. Ya, kalau week minggu itu WEEK. Bukan ketawa bebek, wek bukan. Ya. Emang tulisannya begitu ya. Jadi act as if. Jadi walaupun dia ada 3 kata, tapi as if-nya ini dia menjadi satu kesatuan. Walaupun memang in English itu as if itu artinya sebenarnya seolah-olah. Gitu. Tapi mungkin ada pemahaman lain gitu ya. Kalau as is iya. Gitu. Ya, jadi kurang lebih kayak gini ya. Apa namanya pelajaran kita. Saya nggak tahu minggu depan kalau tidak ada halangan kita offline kembali. Kalau tidak kalau ada halangan kita lewat Zoom. Jadi kita akan fokus ke vocabnya gitu ya. Jadi soalnya kenapa? Kalau teman-teman belajar grammar dan lain sebagainya, saya kan ente nggak mau 3 tahun di sini ya kan. Cuma ada paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan toh gitu. Tapi dari sini vocab banyak gitu kan. Contoh kayak misalnya hand over, take over. Gitu. Terus misalnya apa ya? Kalau as the as apa ya? Kenapa? As the as. Kalau S biasanya gini, S titik S. Nah, titik-titik ini diisi nanti. Misalnya as good as. Gitu. Nama abang siapa? Namanya siapa? Nazam. Nazam. Nazam works as good as Jokowi misalnya. Nazam bekerja sama baiknya dengan Jokowi. Mau ya. Contoh doang kan ya, contoh. Ya, ini contoh doang. Kalau yang artinya sama saja apa? As the as. Sama saja. Sama saja konteksnya. Kalau sama saja atau sama itu same. Nah, kalau yang S titik-titik S ini biasanya dalam bahasa Inggris ini kita sebut sebagai comparison. Kita membandingkan. Lagi nih ujian, guru lo bener guru bahasa Inggris apa kagak kan gitu. Jadi ente percaya ya kalau diajar sama saya tidak menyesatkan, emang guru beneran. Percaya Gitu ya. Anda bisa cari itu namanya comparison degree kalau nanti dapat privilege untuk handphone gitu. Nah, contohnya kayak gimana itu tadi contohnya itu kalau bandingannya sama itu, sama baik, sama jahat, sama tinggi gitu. Tapi ada juga kan yang kayak misalnya lebih baik, paling baik gitu kan. Contohnya apa? Kayak contohnya ya good, ya kan?
good, better, best tuh. Good baik, better lebih baik, best paling baik. Gitu. Itu contoh kayak gitulah kalau. Oke, thank you. Thank you. Semoga betah dengan bahasa Inggris saya. Amin. Ya Allah. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi